Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah berikan kepada kita kembali kesempatan untuk bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab Nubudzah fil Aqidah Al-Islamiyah, ya, cuil tentang masalah akidah Islam. Dan kita masih pada rukun yang dan kita sekarang masuk kepada yang ketiga, yaitu beriman. Al-Sunnah mengatakan bahwasanya makna dari la ilaha illallah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini akidah Al-Sunnah. Kalau ya kelompok-kelompok yang lain itu mengatakan bahwasanya maksudnya la ilaha illallah la qadiru 'ala al-ikhtira'i illallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Beda ya. Yang pertama akidah Sunnah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, adapun ya kelompok yang lain mengatakan ini dari kaum muslimin, itu mengatakan bahwasanya tidak ada yang mencipta, yang bisa mencipta kecuali Allah. Maka apakah ada konsekuensi hukum? Ya, ada konsekuensi hukum. Tergantungnya sama jimat, sama apa yang ada di kuburan, sama tempat-tempat keramat. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Itu akidah Sunnah, nggak boleh. Adapun kelompok dari ya orang yang menyandarkan diri kepada Islam, mereka memaknai, mengartikan makna daripada la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada ya Tuhan yang maha mencipta, yang bisa mencipta kecuali Allah. Berarti kata mereka, dan ini banyak di usaha-usaha yang ada tersebar di Indonesia, banyak dari kaum muslimin yang meyakini ini. Dan ini di antara akidah apa? Asy'ariyah. Yaitu apa maknanya? Tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah. Jadi selagi dia masih meyakini hanya Allah yang mencipta, dia boleh pakai jimat dan boleh apa? Menentukan tempat-tempat keramat. Kenapa? Perbedaannya di mana? Kenapa berbeda di masalah ini? Karena beda dalam memahami makna apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah dia apa? Tidak ada ya Tuhan atau sembahan jazakumullah khair yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun kelompok yang lain yang mengatakan apa? Tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah. Jadi kalau antum misalnya lihat ustaz-ustaz yang ada tersebar di Indonesia, ketika ditanya bolehkah ya pakai jimat, jawabannya boleh. Karena banyak lihat boleh, selagi masih meyakini Allah yang mencipta. Bolehkah berdoa datang ke kuburan orang-orang soleh, berdoa di situ? Jawabannya apa biasanya? Boleh. Kenapa? Selagi masih meyakini Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta. Namun ya yang kita yakini dan yang kami yakini adalah apa? Hal itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena berdoa, berharap, khauf, takut, roja, berharap itu hanya kepada Allah. Itu ibadah. Ibadah wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah ya mereka diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap yang namanya ibadah harus kepada Allah, enggak boleh kepada yang lain. Doa ibadah, ad-du'a'u huwal ibadah kata Nabi sallallahu. Doa adalah termasuk ibadah. Berarti berdoa kepada selain Allah enggak boleh. Doa kepada kuburan enggak boleh. Enggak boleh. Tapi bagi sebagian kawan-kawan kita itu mengatakan apa? Bahkan dari dosatnya mengatakan apa? Boleh berdoa kepada kuburan. Bukan mendoakan orang yang sudah di kuburan, tapi apa? Berdoa minta kepada mereka untuk disampaikan doanya kepada Allah. Bagi mereka apa? Boleh. Kenapa? Karena selagi masih meyakini Allah yang mencipta. Perbedaannya tadi di mana? Memahami la ilaha illallah. Makanya penting memahami la ilaha illallah. Nah, tapi kalau yang kita yakin adalah tidak boleh, karena doa ibadah, maka berdoa kepada selain Allah tidak boleh. Itu tidak apa? Tidak boleh. Dan itu mengganggu tauhid. Mengganggu apa? Tauhid. Mengganggu tauhid. Sama ya, pakai jimat ya.
Dikatakan apa? Boleh. Kenapa? Selagi masih meyakini yang memberikan pengaruh pada alam semesta adalah Allah, pakai jimat boleh, walaupun bergantung padanya. Kita katakan nggak boleh. Karena apa? Berharap itu hanya kepada siapa? Allah. Berharap itu adalah apa? Sebuah ibadah. Ibadah. Dan ini penting, ya ini apa? Penting. Akidah Ahlussunnah apa? Semua ibadah apapun namanya itu hanya untuk Allah. Dan itu suatu yang logis. Namanya ibadah. Ibadah kan menyembah. Namanya menyembah hanya ditujukan kepada apa? Sesembahan. Nah, sekarang pertanyaannya, pohon, jimat, patung, kuburan, sesembahan bukan? Bukan. Siapa? Itu bukan. Dan ini apa? Hal yang tersebar di banyak kaum muslimin dan bahkan digaungkan oleh ya ustaz-ustaznya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Kemudian kata beliau, wal ilahu bima'na al-ma'luh. Ilah dari kata-kata la ilaha illallah, ya kan? Adalah al-ma'luh, maksudnya adalah yang ma'luh, yang disembah. Ai al-ma'bud, yaitu yang disembah hubban wa ta'ziman. Menyembah Allah itu harus dengan dua. Hub, yaitu apa? Dengan rasa cinta, wa ta'ziman, dan pengagungan. Ya, pengagungan. Makanya orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Di kerak-kerak neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di kerak-kerak neraka. Ini kata Allah Azza wa Jalla di surah An-Nisa. Padahal mereka sholat ikut Nabi SAW, ya, bermajelis sama Nabi SAW. Bahkan kadang-kadang mereka ikut perang bersama Nabi SAW. Tapi apa? Bukan karena hub, bukan dengan rasa cinta dan pengagungan pada Allah. Tapi apa? Takut. Jadi ketika kaum muslimin udah tersebar luas kuat di Madinah, mereka takut. Kalau menampakkan kekufuran, mereka dibunuh. Takutnya atau diperangi. Tapi mereka menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Maka iman mereka tidak diterima. Iman mereka tidak apa? Tidak diterima. Ya, walaupun sholat, walaupun ibadah, tapi kalau nggak ada rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan pengagungan, maka tidak sah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sembahan yang satu, yang esa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu al-azizul hakim. Al-Imran ayat 100. Al-Imran ayat 18. Al-Imran ayat 18. Ya, Allah bersaksi bahwasanya ya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan para malaikat juga bersaksi. Dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan juga bersaksi dengan hal yang sama. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hakim, dan yang Maha Hikmah, yang Maha apa? Hikmah. Nah, maka kata beliau, wa kullu man ittakhadha ilahan ma'allah ya'budu min dunihi fa uluhiyatuhu batilah. Setiap yang menjadikan sesembahan bersamaan berbarengan dengan Allah dan dia menyembah selain Allah juga, maka sesembahannya batil. Dan di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy itu nyembah Allah juga. Mereka haji juga, umroh juga. Mereka menyembah Allah, berdoa kepada Allah juga. Tapi masalahnya apa? Satu. Yang kemarin sudah kita sebutkan, ya kan? Aj'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad itu Nabi SAW itu menjadikan Tuhan itu cuma satu doang? Mereka ingin apa? Semuanya harus banyak. Jadi Allah kita sembah juga, Lata kita sembah juga, Mana kita sembah juga, Uzza kita sembah juga, Hubal kita sembah juga. Dari patung-patung mereka sembah. Ada 360 patung di sekitar Ka'bah. Mereka apa? Ingin menyembah apa? Tuhan yang banyak, nggak cuma satu. Itu masalahnya. Itu apa? Masalahnya. Maka orang sekarang yang nyembah Allah juga, nyembah yang lain juga, beribadah kepada Allah juga, beribadah kepada yang lain juga, berdoa kepada Allah juga, dan berdoa kepada yang lain juga, maka fauluhiyatuhu, maka ya penyembahannya itu batil, tidak diterima, tidak apa? Terima. Dzalika, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Itulah bahwasanya sungguhnya Allah adalah Dia yang maha benar, dan sungguhnya apa-apa yang mereka sembah selain Allah, mereka berdoa selain Allah, dia adalah kebatilan. Dan Allah Azza wa Jalla adalah yang maha tinggi dan maha besar. Dan walaupun Allah menamakan
sesembahan selain Allah itu dengan kata-kata ilah, sesembahan. Jadi kan gini, di Quran Allah menamakan Lata, Uzza, Manat itu sebagai apa? Dengan nama sesembahan juga. Bukan berarti mereka berhak disembah. Tapi ini apa? Tapi ini karena ungkapan orang-orang Quraisy mengatakan mereka adalah ilah, sesembahan. Jadi Allah ungkapkan sesuai ungkapan mereka. Tapi dalam bentuk pengingkaran, bukan dalam bentuk apa? Penetapan. Jadi jangan sampai difahami bahwasanya itu aja Allah menyebut Lata, Uzza, Manat, patung-patung yang ada di zaman Quraisy itu apa? Dengan kata sesembahan. Itu bukan apa? Itu bukan untuk penamaan penetapan. Tapi itu apa? Untuk pengingkaran, Makanya Allah mengatakan in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sungguhnya dia hanyalah nama-nama yang kalian namai dan bapak-bapak kalian juga menamai. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah azza wa jalla tidak pernah menurunkan bukti sama sekali. Jadi apa? Orang menamakan ada patung namanya Lata. Sebagian ulama mengatakan dari kata al-ilah, Lat dari kata al-ilah. Itu maksudnya sembahan, nama Allah. Sebagian mengatakan itu adalah dari kata-kata man yalutus sawir. Jadi dulu ada orang soleh yang suka membuat adonan adonan roti yang disediakan untuk jamaah haji. Ketika dia meninggal dijadikan patung disembah. Nah, jadi ada juga Uzza. Uzza itu sebagian ulama mengatakan dari kata Al-Aziz. Jadi Allah punya nama Al-Aziz. Nah, mereka ambil nama itu dijadikan nama patung jadi Al-Uzza. Dan itu apa? Al-Manat. Manat itu adalah nama Allah Al-Mannan. Mereka ambil terus dijadikan nama patung. Mereka rubah namanya menjadi apa? Ya, Manat. Dan itu biasa. Dan itu sampai sekarang. Antum kalau misalnya baca sejarah-sejarah Wali Songo yang sudah merubah, maka biasanya karangan itu orang kan imajinasi sesuai data yang dia masuk padanya, ya, data yang masuk padanya. Maka kalau antum lihat karomah Wali Songo yang diceritakan, ya, itu apa? Itu memang sengaja diceritakan dan ditambahin oleh sebagian pihak untuk meninggikan Islam Nusantara, Islam Indonesia, dan tidak perlu lagi dengan Islam Arab. Makanya dibuat wali-wali dan orang-orang soleh kedudukannya atau karomahnya itu mengalahi karomah-karomah para nabi. Coba Sunan Kalijaga ngapain? Jaga kali, ya kan? Jaga kali selama sebagian riwayat sebagian cerita mengatakan 3 bulan betapa nunggu, ya, megang tongkat 3 bulan, saya belumut. Ada yang mengatakan 3 tahun, ya belumut. Jadi gak makan, gak sholat, gak apa segala macam. Untuk mengalahin apa? Untuk ngalahin mukjizatnya siapa? Nabi Khidir sama Nabi Musa. Ketika belajar di surah Al-Kahfi itu kan lautan segala macam, terus ada ikan dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kemudian hal-hal seperti itu, ya, hal-hal seperti itu yang nanti bisa bangkitin orang hidup. Kalau Anda tahu misalnya Sunan Ampel tuh perang Surabaya, ya. Surabaya itu kalau misalnya anak sering Surabaya dulu ke sekitaran Ampel itu di Masjid Ampel, itu kuburan Sunan Ampel ada 9. Sunan Ampel kuburan ada 9. Gara-gara gurunya Sunan Ampel itu kan Sunan Ampel dulu, ini ceritanya ya, jangan diimani. Ini Sunan Ampel itu tugasnya bersih-bersih masjid, ya, masjid di Surabaya. Gurunya datang, Ampel, bangun, bersih-bersih masjid, gitu. Bangkit dari kuburan, bersih lagi. Habis itu meninggal lagi. Gurunya datang lagi, manggil lagi, Ampel, bersih-bersih masjid, bangun lagi. Sampai akhirnya gurunya meninggal, gak ada yang manggil lagi, 9 kali, akhirnya kuburan 9. Untuk apa dikasih cerita ini? Untuk mengimbangi, menyaingi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu diantara mukjizat itu apa? Bisa membangunkan, menghidupkan orang yang mati. Sekali doang tapi di Indonesia ini karomahnya bisa 9. Makanya apa? Dari zaman dulu, ya, zaman cerita-cerita yang ada itu apa? Ingin dialihkan pandangan kaum muslimin dari mana? Dari Islam Arab menjadi Islam apa? Islam Nusantara. Dan itu udah digaungkan dari zaman-zaman apa?
Belanda dan lain sebagainya. Karena kalau setiap haji miskin, orang-orang jadi orang-orang Indonesia yang haji pulang, pasti mereka membuat gerakan jihad untuk melawan penjajahan. Akhirnya setiap yang pulang itu ditandain dan dibatasi ruang geraknya. Karena setiap yang pulang haji belajar di sana, pulang sini, kemudian memberikan perjuangan gerakan-gerakan jihad untuk kemerdekaan Indonesia. Makanya di antara jasa besar Indonesia itu orang Islam, para santri, orang-orang para ustadz, kiai-kiai dan lain sebagainya. Karena mereka yang di antara penggerak jihad, ya jihad dari penjajahan. Nah, jadi ingin dialihkan daripada yang ada itu kepada yang ada di sini, gitu. Dan hal-hal lain yang Sunan bisa wali-wali itu bisa ngeluarin emas dari tangan lah segala macam. Kalau Nabi SAW kan ngeluarin air, ini emas, jadi lebih tinggi gitu, lebih tinggi. Dan itu cerita-cerita yang dikarang. Walaupun kalau kita lihat banyak dari sunan-sunan yang ada itu sebenarnya ahlu sunnah. Kalau bisa dibilang salafi gitu. Salafi seperti Sunan Ampel, Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Giri. Sunan Giri itu punya ada Koropak Firara, kalau antum tahu. Itu beliau tuh ditulis di situ, itu pembatal-pembatal keislaman. Itu terjemahan dari kitab Nawaqidul Islam punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Sunan Giri itu Wahabi gitu kalau bisa dibilang lagi gitu. Karena nerjemahin kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Jadi intinya itu cerita-cerita yang dikarang. Yang dikarang untuk apa? Untuk mengkultuskan yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia. Baik. Maulana Malik Ibrahim kan utusan dari dinasti Turki Utsmani, dari Utsmani itu datang ke Indonesia. Dan itu cerita yang mungkin kawan-kawan semua ada mungkin tahu lah, ada pelajaran di sekolah dulu dan mungkin baca-baca sejarah Indonesia dan sebagainya. Intinya ini seperti yang kata Allah Azza wa Jalla, dari zaman ke zaman itu memang ada nama-nama yang dibuat oleh orang untuk apa? Untuk sebuah misi tertentu. Ada keuntungan duniawi, sengaja dibilang ini kuburan keramat supaya apa? Ditaruh kotak infak, kalau masuk bayar, kan keuntungan bisnis. Ada yang memang untuk mengalihkan perhatian, ada yang untuk memecah persatuan dan lain sebagainya. Dan itu terjadi dari zaman ke zaman, Itu ada di zaman Nabi Hud, ada di zaman Nabi Muhammad SAW, ada di zaman Nabi Yusuf, dan ada di zaman-zaman lain. Ya, ada di zaman-zaman lain yang ada disebutkan perinciannya di kitab Syekh Utsaimin ini. Nah, dan kita lengkapi sedikit karena ini panjang, dan beliau menceritakan tentang di zaman Nabi Yusuf, Nabi Hud, Nabi segala macam, itu yang semuanya punya metode yang sama orang-orang kafirnya, yaitu membuat sebuah sesembahan yang baru dengan nama-nama yang dicomot dari nama-nama Allah Azza wa Jalla atau orang-orang soleh, atau orang-orang soleh. Nah, wa lihadza kanatir rusul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, para rasul, setiap rasul itu semuanya mengatakan kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, kalian tidak punya sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itu semua sama. Makanya para nabi itu semua dakwahnya sama, tauhid. Tapi syariat yang beda-beda. Syariat yang Yang beda-beda. Ya, ada yang sholatnya hanya berdiri, ada yang sholatnya hanya sujud, ada yang sholatnya hanya ruku, dan kemudian disempurnakan dengan ajaran Islam. Sholat mengandung berdiri, ruku, sujud, ya, berdiri, ruku dan sujud. Dan itu Itu adalah diantara perbedaan syariat para nabi. Berbeda masalah tata cara ibadah, tapi kalau siapa yang diibadahi semua sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi yang terjadi di zaman kita sekarang banyaknya kebalik. Tata caranya sama, ya, tapi yang disembah beda, yang diminta beda. Sama-sama sholat, tapi yang satu sholatnya depannya ada kuburan, yang satu nggak ada kuburan. Yang satu berdoa langsung kepada Allah, yang satu meminta wasilah dengan yang ada di kuburan. Jadi ini adalah suatu hal yang dibuat di dalam agama Islam, dan itu nggak boleh. Kecuali kita mengatakan bahwasanya doa bukan ibadah, maka boleh untuk selain Allah.
Tapi kalau kita semua sepakat doa adalah ibadah, maka hanya kepada Allah, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi intinya setiap ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Setiap ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka kalau yang enggak untuk Allah, maka dia bukan ikhlas, berarti tidak ikhlas. Tapi kalau bukan ibadah, maka boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh saja. Kita misalnya jualan itu tujuannya untung, ya boleh-boleh aja. Bukan tujuannya sedekah, boleh-boleh aja, karena bukan ibadah. Kecuali kita niatkan ibadah untuk nafkah, itu beda hal. Itu beda hal. Ya, orang sholat tujuannya bukan untuk Allah, ya gak ikhlas berarti. Ya, orang menuntut ilmu tujuannya bukan untuk Allah, maka apa? Gak ikhlas berarti, ancamannya besar. Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa li'aradin minad dunya, lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang harusnya ilmu itu dia cari hanya untuk wajah Allah, ikhlas, namun dia mencari ilmu tersebut, belajar itu karena dunia, karena misalnya biar dapat ini, karena kenapa ngafal, kenapa belajar, kenapa rajin kajian, supaya apa? Supaya itu adalah syarat daripada calon mertua saya, atau hal-hal itulah. Maka kata Nabi SAW, maka orang yang seperti ini lam yajid arfal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga, wangi surga bisa dicium dari apa? 40 sampai 100 tahun perjalanan. Jadi ngeri memang, ya itu ngeri. Ini ibadah. Ini apa? Ibadah. Baik. Walakin abadzalikal musyrikun wattakhadhu min dunillahi alihah ya'budunahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala wa yastansiruna bihim wa yastaghithun. Tapi ketika para rasul semuanya menyuruh kepada menyembah Allah semata, maka apa? Maka orang-orang musyrik semua ya itu enggan dan menjadikan selain Allah ada sesembahan, dan mereka menyembah sesembahan yang lain dan meminta tolong dan meminta istighatsah, meminta pertolongan dalam kondisi-kondisi sulit. Dan sungguh ya waqad aqarallahu ta'ala ittikhadzal musyrikin hadil alihah bi burhanaini aqliyaini. Dan sungguh Allah telah membatalkan, membantah ya apa yang telah dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrik dengan dua alasan. Jadi Allah membantah orang-orang musyrik yang menjadikan ada sesembahan selain Allah dengan dua alasan. Dan dua-duanya alasan akli, alasan akal. Jadi bukan dengan dalil-dalil apa? Quran dan Sunnah, bukan, tapi dengan dalil apa? Akal, logika. Baik. Jadi ada dua poin penting yang harus difikirkan bagi orang-orang yang menyembah selain Allah, meminta selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Dua hal, coba direnungkan. Yang pertama, annahu laisa fi hadhihi al-alihah allati takhuduha syai'un min khasa'isil uluhiyah fahiya makhluqatun la takhluqu wa la tajlibu naf'an li'abidih wa la tadfa'u anhum dararan wa la tamliku lahum hayatan wa la mautan wa la yamlikuna syai'an minas samawati wa la yusyrikuna fihi. Yang pertama, alasan pertama yang Allah kemukakan adalah apa? Sesembahan-sesembahan yang mereka sembah tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Alasan pertama apa? Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, kata Allah, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi gini, kalau kita ingin menyembah, kita boleh menyembah apapun, terserah. Tapi dengan satu syarat, yang kita sembah itu harus memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya kan? Maka kayak gini, kita boleh menikahi wanita manapun dengan syarat ya yang kita nikahi memiliki sifat-sifat kewanitaan. Kalau enggak, maka nikahnya enggak sah. Contoh, ya, mau menikah wanita, kemudian ternyata bukan wanita, laki-laki, maka nikahnya sah enggak? Enggak sah. Boleh nikah pada wanita manapun, siap, terserah. Tapi yang penting memiliki sifat-sifat kewanitaan, dia wanita beneran. Sama, boleh menembah siapapun, tapi dengan syarat. Itu apa? Yang disembah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan kemarin kita sebutkan ada 3. Ya kan? Di poin kedua, itu kan rukun iman kepada Allah, ya. Iman kepada Allah itu mencakup 4. Yang pertama mengimani keberadaan Allah, yang kedua mengimani tentang apa? Rububiyah, perbuatan Allah. Kekuasaan Allah itu ada 3, rububiyah. Yaitu yang pertama apa? Al-khalqu, bisa mencipta, al-mulku atau al-milku, memiliki,
Yang ketiga at-tadbir, mengatur. Siapapun, terserah, cari siapapun yang punya kriteria 3 ini, maka silahkan disembah, boleh. Cuma 3 aja sifatnya. Mencipta, memiliki, mengatur. Kalau ada yang punya sifat 3 ini, maka silahkan disembah. Tapi kalau nggak punya sifat 3 ini, maka jangan disembah. Simpel, sesimpel itu, gitu. Ya, kita. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 2. Pertama khalaqo. Khalaqo tadi mencipta. Yang kedua ja'ala, menjadikan. Jadi gini. Ini ada orang yang buat nih meja. Ini iPad ada orang buat. Ini misalnya ada yang buat. Ini ada yang buat, ada yang buat. Nah, sekarang ini apa namanya? Dalam bahasa Arab itu pakai diksi khalaqo atau sona'a. Nah, khalaqo mencipta, sona'a itu membuat atau ja'ala, ya. Nah, kalau mencipta itu menjadikan, membuat sesuatu dari ketiadaan, itu mencipta. Kalau sona'a itu membuat sesuatu atau dari sesuatu yang ada, cuman merangkai sesuatu yang sudah ada. Semua makhluk itu tidak ada yang memiliki sifat khalaqo, mencipta dari ketiadaan. Oh, saya bisa, buktinya ya, saya yang buat meja. Anda bukan menciptakan meja, tapi Anda cuma apa? Membuat meja. Itu apa? Sona'a, merangkai. Ini meja dari apa? Kayu, pohon. Nah, pohon siapa yang buat? Kita menanam. Ini ciptaan Allah. Oke, paku dari mana? Besi. Besi itu dari mana? Nyari, nambang, ya, misalnya. Kemudian apa? Ini misalnya plastik kan bukan kita yang buat. Ini tisu dari kayu misalnya. Itu kayu. Jadi kita hanya merangkai dari sesuatu yang ada. Nah, kalau dia memiliki sifat khalaqah, mencipta dari sesuatu yang tidak ada, maka boleh. Maka apa? Maka boleh. Oh, saya dan istri saya itu ada mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Itu apa? Anak misalnya. Anak. Enggak, anak tuh enggak. Anak tuh dari air mani. Air mani itu dari mana? Kita yang merangkai. Enggak. Buktinya menentukan jenis kelamin aja kita nggak bisa. Anak kita mau kayak mana? Putih, ya, sawo matang, gelap, wanita, perempuan, laki, kita nggak bisa. Terima jadi udah kayak gitu. Sama kayak kita nanam pohon. Tuh bisa cuma mupuk, nyiram, tapi kita nggak bisa mengatur. Ya, rantingnya tumbuh berapa, daunnya tumbuh berapa, kita nggak bisa. Jadi apa? Kita hanya apa? Sona'a. Ya, merangkai sesuatu yang ada, bukan apa khalaqah. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, ya, Allah membantah yang disembah selain Allah dengan 2 alasan akal. Yang pertama apa? Yang disembah tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dari mencipta aja nggak bisa. Memiliki enggak. Apalagi mengatur nggak bisa. Mengatur. Bahkan sesembahan itulah yang diatur. Bahkan sesembahan itulah yang dicipta. Ya kan? Patung-patung dia apain? Emang dia bisa tercipta dengan sendirinya? Enggak. Dia dicipta, dia dipahat. Patung-patung dipahat, dicat. Udah, dia diatur di tempatnya di sini. Udah, dibersihin. Kenapa nggak mandi sendiri? Kayak mana? Kayak pakai tisu basah, kayak apalah gitu. Patung-patung ngelap diri sendiri, nggak bisa. Dia diatur. Dia posisinya kayak gini, posisinya kayak gini. Kan? Sama yang ada di kuburan kan juga sama. Dia itu diatur. Dia dikebumikan di mana? Dia dikafani, disolatin dan sebagainya. Jadi apa? Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Kemudian tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat, dan tidak hidup dan tidak menghidupkan dan tidak mematikan, dan tidak memiliki apa? Kekuasaan langit dan bumi. Nah, jadi kalau memang ini udah logika sederhana. Kalau memang orang-orang yang dimintai disembah sedangkan mereka sudah wafat, kita nggak usah bicara dalil apa segala macam, udah gini aja. Kalau mereka memang memiliki kekuasaan, mereka harusnya bisa menolak kemudaratan dari mereka. Waktu mereka hidup, mereka nggak pernah sakit. Dah, waktu mereka sudah itu nggak pernah sakit harusnya kan bisa. Dia harusnya bisa menolak mudarat daripada ini. Dia orang soleh, dia sakit, berobat ke dokter, dia meninggal, diminta. Dia harusnya nggak usah sakit. Kemudian yang kedua, dia harusnya bisa menolak kematian dari dirinya sendiri. Ketika dia hidup, dia sakit ke dokter. Kemudian dia meninggal,
dia dimandikan segala macam. Habis itu diminta kan nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Sama, ya kayak misalnya ini ada orang Minang, ada orang Minang ya. Kamu kan kalau di rumah, nggak tahu ya kalau di daerah sini ya, di rumah-rumah Padang, rumah makan Padang itu kan biasa ada foto yang, itu kan, itu setahu ana itu dulu dipanggil ulama, tapi di antara kesaktiannya dulu di penjara. Tapi saktinya kalau setiap waktu sholat bisa keluar sholat masuk penjara lagi. Logika sederhana, kalau seandainya sakti keluar aja masuk penjara lagi, selesai gitu lah. Ya kan? Jadi nggak usah pas sholat doang, kan nggak enak hidup di penjara. Ngapain masuk lagi penjara? Dia dizolimi di penjara. Ulama nih katanya. Sebagai kan ulama, sebagai matan dukun anak nggak tahu lah tuh. Tapi di antara karamahnya masuk jadi di penjara karena dizolimi. Kemudian apa? Kalau pas waktu sholat keluar sholat masuk lagi. Yang pertama, kalau dia memiliki kekuasaan, nggak bisa dizolimi, ya kan? Yang kedua, kalau memiliki kekuasaan, keluar aja. Habis itu pindah tempat, kayak bisa sholat, bisa tahajud, kan nggak perlu keluar masuk gitu. Itu hal-hal apa? Yang dianggap logis tapi tidak logis. Tidak logis. Makanya kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Furqan ayat 3, "Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura." Ya, Al-Furqan ayat 3. Dan mereka menjadikan selain Allah Azza wa Jalla ada sesembahan. Tapi masalahnya kata Allah, la yakhluquna syai'an. Yang disembah itu tidak bisa menciptakan satupun, apapun nggak bisa diciptakan. Wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka dicipta. Baik. Sekarang tunjukkan satu aja. Satu hal yang dia disembah tapi tidak dicipta. Satu aja, apa? Terserah. Nabi Isa alaihissalam itu dijadikan Tuhan oleh sebagian apa? Orang. Jadi orang Nasara menjadikan dia sebagai anak Tuhan. Disembah juga kan, sebagian menyembah itu segala macam. Pertanyaannya adalah Nabi Isa alaihissalam itu mencipta atau dicipta? Dicipta, dilahirkan oleh ibunya. Nah sekarang kalau ada Tuhan, ini Tuhan nih, Nabi Isa alaihissalam lahir. Nah ini Tuhan kan berarti. Nah sebelum Nabi Isa, Tuhan udah ada langit, udah ada bumi. Itu yang cipta siapa? Nabi Isa bukan? Bukan. Ya kalau gitu menyembah aja kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Simpel ya. Jadi Nabi Isa dijadikan Tuhan. Oh sekarang pertanyaannya, sekarang namanya Tuhan itu harus mencipta. Nah sekarang ketika Nabi Isa lahir, apakah sudah ada ciptaan dan makhluk sebelum Nabi Isa? Semua orang sepakat ada. Nah kalau gitu, yang menciptakan siapa? Allah. Ya udah, sembah aja Allah. Ngapain Nabi Isa? Kan dia diciptakan juga. Semua, apapun itu, mau batu, pohon, segala macam, semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, itu mereka dicipta. Cuma satu aja, yang dia tuh mencipta ataupun dia tidak dicipta, tidak ada. Ya, tidak ada. Hatta dengan teori-teori ateis pun nggak ada. Kemudian apa? Kayak ateis kan Big Bang kan, teori Big Bang harus segala macam itulah. Jadi dulu satu kesatuan, kemudian apa? Meledak terpisah antara langit dan bumi. Sekarang apakah ini meledak dengan sendirinya atau ada yang meledakkan? Ada yang meledakkan, ada sebab yang meledakkan. Nah, sebabnya itu adalah apa? Katakan ya Allah Azza wa Jalla. Kalaupun memang teori Big Bang benar, gitu. Jadi apa? Nggak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya, bergerak dengan sendirinya. Udah kita jelaskan di pertemuan pertama. Itu udah kita jelaskan panjang lebar, ya. Di masalah ini. Kemudian apa kata Allah? Dan mereka tidak memiliki untuk diri mereka kemudaratan dan manfaat. Karena kalau mereka ya itu bisa menolak madarat dari orang lain, harusnya bisa menolak madarat dari diri sendiri. Dulu ada seorang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW. Dia didakwahi Nabi SAW, gak mau masuk Islam. Dia punya sesembahannya patung. Nah, ada keluarganya yang udah masuk Islam. Anda lupa namanya. Kemudian saya sama keluarganya ini setiap malam patungnya ini dibuang ke tong sampah. Kemudian besok paginya dia marah. Kenapa? Karena Tuhannya dibuang di tempat sampah. Akhirnya dia bersihkan, dia taruh lagi. Besoknya dibuang lagi sama saudaranya. Marah lagi besok, diambil Tuhan, dibersihkan, ditaruh lagi. Yang hari ketiga, kemudian apa? Dibuang lagi. Kemudian si orang ini itu bilang, mikir, dia akhirnya diambil, dia bilang,
Kalau kamu ini benar-benar Tuhan, harusnya pas kamu mau dibuang, kamu harus ngelawan. Akhirnya apa? Ketika dia lihat ini tidak melawan, maka dia buang tempat sampah. Berarti bukan Tuhan. Dia masuk Islam. Itu suatu hal yang logis. Makanya di antara olo-oloan kepada Bani Hanifah, kabilah Bani Hanifah, itu apa? Ada sebuah syair, akalat Banu Hanifata ya ilahahum yaumal maja'ah. Ya, jadi Banu Hanifah dulu punya patung yang mereka buat dari gandum. Dari gandum. Ini sebagian kisah juga ada di cerita Umar bin Khattab. Tapi Banu Hanifah itu sebuah kabilah besar, ya. Kabilah Musailamah al-Kadzdzab itu Banu Hanifah. Itu punya patung, itu dibuat dari gandum segala macam patung. Pas hari saat musim kemarau dan paceklik dan waktu itu ekonomi sedang hancur, maka mereka kekurangan makanan. Maka di antara makanan yang mereka punya apa? Patung yang dibuat dari gandum. Mereka makan, mereka bagi-bagiin. Makanya itu di antara celaan kepada Bani Hanifah. Jadi punya Tuhan dibuat dari gandum. Akhirnya apa? Tuhannya dimakan. Pas lagi apa? Lapar. Kan lucu. Sama kayak orang itu. Jadi cari batu, bagus batunya. Kemudian diambil, dipahat, dicat, disembah. Loh, antum yang buat kok. Ya, kita yang menciptakan sendiri. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Dan mereka tidak memiliki kematian, kehidupan dan pembangkitan. Kalau seandainya yang disembah ini yang sudah meninggal itu bisa menyembuhkan, harusnya dia bisa menghidupkan dirinya sendiri. Ya, bisa menghidupkan dirinya sendiri, tapi enggak bisa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya surat Saba. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihi min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Saba ayat 22-23. Katakanlah, sembahlah, Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah, sembahlah yang kalian anggap sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka apa? La yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki walaupun seberat dzarrah. Dzarrah itu bisa biji sawi, bisa semut kecil, bisa debu. Bisa apa? Bisa debu. Fis samawati wala fil ardh. Di langit maupun di bumi. Jadi yang kalian sembah itu enggak memiliki sama sekali, tidak memiliki apapun. Ya walaupun sekecil apapun di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirk. Dan sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki peran saat pengaturan alam semesta, langit dan bumi. Tidak memiliki peran mereka. Kemudian apa? Wa ma lahu minhum min dhahir. Ya, dan tidak ada ya yang itu lebih tinggi bisa menguasai Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang bermanfaat syafaatnya di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali jika Allah izinkan. Baik. Dan juga Allah sebutkan banyak ayat terkait masalah ini. Nah, ini poin pertama, yaitu apa? Dua bantahan akal tentang batilnya yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Yang pertama apa? Yang disembah tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, yaitu mencipta, memiliki dan mengatur. Yang kedua, an haula'il musyrikin. Bahwasanya seluruh orang-orang musyrik ini kanu yuqirruna bi anna Allah Ta'ala wahdahu Rabbul Khaliqul ladzi bi yadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi wa hadha yastalzimu an yuwahhiduhu bil uluhiyah. Nah, ini yang kita sebutkan pertemuan yang lalu. Bahwasanya orang-orang musyrik itu mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jalla ini yang memiliki di tangannya lah kerajaan segala sesuatu. Dia yang mengatur dan dia tidak diatur. Jadi orang musyrik itu mengaku yang menciptakan Allah, yang menghidupkan Allah semua. Ya. Kemudian apa? Ini melazimkan, ini berkonsekuensi hanya Allah yang disembah. Coba kita ulang ya ayatnya yang kemarin sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Ini ketika Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 84-89. Al-Mu'minun 84-89. Ini sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, milik siapakah bumi dan apa yang ada di dalam bumi? In kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada orang kafir Quraisy. Hasan. 2 menit insyaallah. Mereka akan mengatakan Allah, afar tadzakkarun. Ya, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabb arsy yang maha agung, dan mereka pasti menjawab Allah. Kemudian qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapakah di tangannya kerajaan segala sesuatu, dia mengatur dan tidak diatur, jika kalian mengetahui.
Mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang kafir Quraisy itu mengaku Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengatur. Tapi apa? Mereka tidak mengaku masalah satu. Hanya Allah yang berhak disembah, itu doang. Maka ya kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang beriman, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian ya jika kalian bertakwa. Al-Baqarah 21-22 yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan yang menurunkan hujan dan lain sebagainya. Jadi hanya Allah lah yang mengatur alam semesta. Ini melazimkan hanya Allah yang disembah. Orang tua kita yang melahirkan kita melazimkan kita berbakti kepada Dia. Bos kita yang gaji kita melazimkan kita kerja untuk Dia. Ya, itu hal yang masuk akal. Jadi bos kita gaji kita, ya harusnya kita kerja untuk Dia, bukan kerja untuk perusahaan lain. Allah yang menciptakan kita, ya kita menyembahnya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Ini poin kedua yang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, masalah batalnya kesembahan selain Allah Azza wa Jalla dengan dengan logika. Yang pertama tadi yang disembah tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Yang kedua, jika mereka sudah mengakui hanya Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, maka ini mengharuskan mereka menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu pengakuan mereka sendiri, dan sudah kita bacakan panjang lebar semua ayat-ayatnya dari Fir'aun, dari seluruh umat-umat terdahulu kaum Quraisy, bahwasanya mereka mengaku Allah yang menciptakan, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita udah bacakan, dan karena waktu kita nggak bisa ulang ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Tapi insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pada kandungan iman kepada Allah yang keempat, yaitu mengimani nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan bagaimanakah yang seharusnya seorang muslim terhadap hal ini. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.